selain itu aku juga mau ngajak teman-teman UPT dulu buat kenalan sama aku dan 3 temanku yang lainnya. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Bands. Ngomong-ngomong tentang hidroponik, teman-teman UPT pada udah dengar belum sih apa itu hidroponik? Kalau belum dengar, yuk kita dengerin Kak Haifa jelasin. Nah, aku dengar kalian penasaran nih tentang apa itu hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan teknik budidaya yang tidak menggunakan tanah. Alih-alih menggunakan tanah, mereka memanfaatkan aliran air yang dicampur dengan nutrisi untuk membuat tanaman tetap tumbuh dengan baik. Harus dengerin Kak Haifa jelasin, kok aku jadi penasaran lagi nih sama apa aja jenis-jenis hidroponik yang ada. Nah, karena teman UPT juga mungkin penasaran, yuk dengerin Kak Anissa jelasin. Untuk jenis hidroponik, yang pertama ada aeroponik, aquaponik, deep flow technique, nutrient film technique, rakit apung, wick technique, dan yang terakhir adalah irigasi tetes. Nah, karena tadi udah dengerin jenis-jenis hidroponik dari Kak Anissa, teman-teman UPT pada kepo nggak? Apa aja jenis hidroponik yang ada di greenhouse UPT? Kalau penasaran, yuk dengerin Kak Salma jelasin. Nah, jadi sistem hidroponik yang ada di greenhouse kita yaitu NFT atau nutrient film technique, di mana akar tanaman akan tumbuh pada lapisan dangkal dan tersirkulasi, sehingga kebutuhan tanaman akan air, nutrisi, dan juga oksigen akan terpenuhi. Dan sistem NFT ini menggunakan instalasi dengan kemiringan 15-20 derajat. Selain NFT, ada juga sistem hidroponik rakit apung, di mana tanaman akan dibiarkan mengapung pada larutan nutrisi. Dan rakitnya itu terbuat dari styrofoam yang ada lapisan karatnya yang berfungsi sebagai penghalau hama dan memakai water pump untuk sirkulasi oksigennya. Nah, ada juga sistem irigasi tetes. Sistem ini menggunakan media tanam berupa kokopit dan juga menggunakan mulsa sebagai penghalau gulma dan juga hama. Nah, untuk sirkulasi nutrisinya kita menggunakan timer dengan skala 3 kali sehari, yaitu pada jam 8 pagi, jam 12, dan juga jam 4 sore. Nah, selain jenis hidroponik yang ada banyak banget, komoditas tanaman yang ditanam di greenhouse UPT juga ada banyak banget loh teman-teman. Dari mulai bayam, kangkung, sawi sendok, romaine, kembang kol, dan juga selada keriting. Bahkan kalau misalkan diirigasi tetes, kita bisa menanam bawang daun, semangka, dan juga cabai loh teman-teman. Nah, selain jenis komoditas tanaman yang ditanam juga berbeda-beda, ada juga faktor pertumbuhan yang beda-beda loh teman-teman. Tapi apa aja ya? Kalau penasaran, yuk dengerin Kak Haifa jelasin. Nah teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik ini cukup banyak ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan cahaya. Cahayanya tidak boleh kurang atau lebih karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua, kita juga harus menggunakan nutrisi yang khusus, yaitu AB mix. AB mix ini merupakan pupuk cair. Lalu yang ketiga ada suhu. Suhu yang direkomendasikan berkisar antara 18 sampai 25 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya adalah pH. pH larutan nutrisi yang baik berkisar antara 5,5 sampai 6,5. Lalu yang selanjutnya kita harus memperhatikan juga kelembaban teman-teman. Nah, kelembaban yang direkomendasikan berkisar antara 50 sampai 70%, karena jika lebih lembab maka patogen dan jamur akan mudah menjangkit tanaman. Lalu kita juga harus memperhatikan aerasi. Nah, akar membutuhkan oksigen untuk proses respirasi. Nah, jadi kalau misalkan di NFT sendiri kita memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan oksigen ke akar. Lalu yang terakhir, kita harus memperhatikan benih. Jadi kita harus memilih benih yang berkualitas serta benih bersertifikat untuk menghindari benih-benih tersebut mengalami penurunan kualitas serta meningkatkan kualitas panen dan kuantitasnya. Nah, teman-teman UPT, selain faktor pertumbuhan yang tadi dijelasin sama Kak Haifa, kalian penasaran juga nggak sih sama tahapan-tahapan biar bikin sawi sendok dari sekecil ini jadi sebesar ini? Kalau misalkan kalian penasaran, yuk dengerin penjelasan Kak Salma dan juga Kak Anissa. Jadi tahapan budidaya hidroponik yang pertama
yaitu pembibitan. Pembibitan biasanya melalui persemaian. Kita bisa menggunakan rockwool atau trisemai yang terdiri dari kokopit dan juga sekam bakar. Nah, biasanya kita membutuhkan 7-10 hari untuk bisa berkecambah. Nah, kalau misalkan tanamannya udah ada 3-4 daun, maka kita bisa memindahkannya. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan larutan nutrisi. Pemberian larutan nutrisi yaitu berupa nutrisi AB mix sebagai sumber utama pertumbuhan tanaman dengan konsentrasi 600-900 ppm. Nah, ppm itu apa sih? Jadi, ppm itu adalah part per million sebagai bentuk menyatakan suatu zat dalam suatu larutan. Nah, ppm ini bisa kita hitung atau bisa ukur dengan menggunakan TDS meter. TDS meter adalah total dissolved solid. Tahapan selanjutnya yaitu penanaman atau pindah tanam. Biasanya bibit yang sudah siap dipindahkan yaitu berumur 2-3 minggu dengan tanaman yang sudah memiliki 3-4 helai daun. Kemudian tahapan selanjutnya adalah perawatan. Yang kami lakukan adalah penambahan nutrisi pada tanaman sehingga tanaman mencukupi nutrisinya. Kemudian kami juga melakukan pengecekan selang, memastikan agar selang tersebut berfungsi. Selanjutnya kami juga melakukan penyulaman yaitu mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian dapat dilakukan secara mekanik yaitu dengan cara membolak-balikan daun dan juga mencabut daun yang telah terkena hama ulat daun. Kemudian kami juga melakukan penyemprotan pestisida dengan menggunakan insektisida dan fungisida dengan dosis 0,5 ml per 1 liter air. Penyemprotan dilakukan searah dengan arah mata angin. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan dilakukan ketika kriteria pemanenan telah tercukupi. Tetapi setiap komunitas memiliki kriteria panen yang berbeda. Nah, karena sekarang teman-teman UPT pada udah tahu tentang hidroponik, gimana kalau kita sama-sama nanam hidroponik di rumah? Dengan hidroponik bertani jadi lebih mudah. Bye teman UPT!